Pseudococcus sp atau biasa kita kenal dengan kutu putih. Pseudococcus sp atau kutu putih ini berasal dari klasifikasi filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Homoptera, famili Pseudocidae, genus Pseudococcus dan spesies Pseudococcus sp. Hama ini menyerang tanaman dengan menempel pada tanaman dan menghisap sari-sari tanaman, yang menyebabkan tanaman menghitam dan kerdil pada buah tanaman. Biasanya pada luar kulit buah tanaman terdapat bercak-bercak putih kekuningan yang merupakan wujud dari Pseudococcus sp sendiri. Dapat dilihat bagian tanaman yang saya tampilkan ini, seperti inilah bentuknya. Hama ini biasanya menyerang tanaman kakao, pepaya, sirsak, dan lain-lain. Akibat infeksi tanaman buah kerdil dan menghitam pada buah sirsak dan kakao. Adapun cara pengendalian dapat dilakukan secara mekanik, biologis, dan kimiawi. Secara mekanik dapat dilakukan dengan memisahkan bagian tanaman atau tanaman yang seluruhnya sudah terinfeksi hama ini, dan secara biologis dapat dilakukan dengan musuh alaminya yaitu semut atau yang sebagainya, dan secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida, pestisida dan lain-lain seperti PVOC dan lain-lain. Hama yang selanjutnya adalah Erionatatrax atau biasa dikenal dengan hama penggulung daun pisang. Hama penggulung daun pisang atau Erionatatrax ini berasal dari klasifikasi filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Hepiridae, genus Erionata, dan spesies Erionatatrax. Hama ini menyerang tanaman dengan menggulung daun tanaman seperti gambar yang saya tampilkan, sehingga menyebabkan efek menggulung. Tanaman yang biasa diserang hama ini adalah tanaman pisang. Adapun cara pengendalian dapat dilakukan secara mekanik, secara biologis, dan secara kimiawi. Secara mekanik dapat dilakukan dengan membersihkan atau memisahkan bagian yang telah terinfeksi, dan secara biologis dapat dilakukan dengan musuh alaminya berupa semut atau yang lainnya. Dan secara kimiawi dapat dilakukan penyemprotan pestisida pada sekitaran tanaman. Patogen yang pertama adalah Xanthomonas oryzae. Xanthomonas oryzae ini berasal dari klasifikasi filum Prokaryota, kelas Schizomycetes, ordo Pseumonodales, famili Pseudomonaceae, genus Xanthomonas, dan spesies Xanthomonas oryzae. Patogen ini menyerang dengan menginfeksi saluran vaskuler pada tanaman sehingga menghambat mobilisasi zat hara dan foton tanaman. Efeknya terlihat bercak-bercak kuning kecoklatan yang pada daun tanaman. Dapat dilihat tanaman yang saya pegang ini merupakan wujud dari Xanthomonas oryzae sendiri. Adapun cara pengendalian dapat dilakukan secara mekanik, secara biologis, dan secara kimiawi. Secara mekanik dilakukan dengan menyaring air yang masuk ke sawah, memisahkan tanaman yang telah terinfeksi, dan sebagainya. Secara biologis dapat dilakukan dengan Staphylococcus sp, dan secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan bakterisida. Patogen yang kedua adalah Rice Gracie Stun virus. Rice Gracie Stun virus ini berasal dari klasifikasi domain virus, famili Rheophyridae, upafamili Spinareophirinae, genus Oryzavirus, dan spesies Rice Gracie Stun virus. Virus ini menyebar melalui daun dan udara yang kemudian menginfeksi tanaman melalui stomata daun atau luka yang terjadi pada daun. Tanaman yang biasa diinfeksi adalah tanaman jagung, padi, sorghum, dan lain-lain. Akibat infeksi, tanaman akan terlihat efek stunting pada bagian tanaman. Dapat dilihat gambar yang saya tampilkan. Adapun pengendalian dapat dilakukan secara mekanik, biologi, dan kimiawi. Secara mekanik dapat dilakukan dengan memisahkan atau menanam pada tempat yang tidak disukai virus ini, berupa tempat yang agak
tidak terlalu lembab, tidak terlalu. Secara biologi dapat dilakukan dengan musuh alaminya yaitu Staphylococcus sp, dan secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan bakterisida dan lain-lain. Ciperus rotundus atau biasa kita kenal dengan rumput teki. Rumput teki atau Ciperus rotundus ini berasal dari klasifikasi kingdom Plantae, subkingdom Tracheobronta, superdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Cyprales, famili Cypraceae, genus Ciperus, dan spesies Ciperus rotundus. Tumbuhan ini mengganggu tanaman dengan membagi nutrisi, zat hara, dan sinar matahari yang tersedia untuk tanaman. Hal ini dapat mengurangi produktivitas budidaya sehingga diperlukan langkah pengendalian. Adapun wujud dari hama ini sendiri dapat dilihat gambar berikut. Ya, dapat dilihat tanaman yang saya pegang ini. Adapun cara pengendalian dapat dilakukan secara mekanik, biologis, dan kimiawi. Secara mekanik dapat dilakukan dengan memindahkan atau mengisolasi tanaman yang tumbuh pada sekitaran tanaman budidaya. Dan secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida dan lain-lain. Gulma yang kedua adalah Euphorbia hirta atau biasa dikenal dengan patikan kebo. Patikan kebo atau Euphorbia hirta ini berasal dari klasifikasi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia hirta L. Tumbuhan ini berkembang dengan baik pada lingkungan tropis, sering ditemukan pada areal perkebunan dan persawahan. Gulma ini tentu sangat mengganggu karena membagi nutrisi, tempat, dan sinar matahari yang tersedia untuk tanaman. Adapun wujud dari gulma ini dapat dilihat gambar yang saya tampilkan. Tanaman yang saya pegang ini. Adapun cara pengendalian dapat dilakukan secara mekanik, secara kimiawi. Secara mekanik dilakukan dengan memisahkan atau mengisolasi tanaman ini dari tanaman budidaya, dan secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida dan lain-lain.